Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'liman ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal hasara tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilil Rasul. Kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah, dan sekarang akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya masih tentang akhlak Rasulullah. Wa an Anasin aidan, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik. Kalau istilah bahasa lebih kerennya itu lebih baik dari segi surah, baik dari segi sirah maupun sadirah. Tahu bedanya? Rasulullah itu baik dari tiga sisi. Ini sudah mewakili semuanya. Rasulullah itu ahsanan nasi surah, wasirah, wasarirah. Surah itu dari segi bentuk fisiknya. Tidak ada orang yang wajahnya lebih tampan daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang matanya lebih indah daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang suaranya jauh lebih merdu daripada Rasulullah. Itu surah namanya. Jadi bentuk fisiknya itu sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi. Yang kedua sirah. Sirah itu tindakan, perilaku sehari-hari, akhlak sehari-hari. Tidak ada. Sebaik apapun manusia di dunia ini, tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Tidak ada. Kalau ada orang sangat dermawan, Rasulullah orang yang paling dermawan di antara mereka semua. Kalau ada orang yang paling sabar, Rasulullah yang paling sabar. Tidak ada yang bisa menandingi. Kalau ada orang yang paling alim, paling berilmu, Rasulullah paling berilmu. Kalau ada orang yang banyak sedekah, Rasulullah orang yang paling banyak sedekah. Itu namanya sirah. Sirah itu perilaku, tindakan sehari-hari dan akhlak sehari-hari. Sarirah itu ini hati. Kalau ada orang yang tidak pernah menyimpan iri, dengki, benci, merasa diri lebih baik daripada orang lain, Rasulullah orang yang pertama kali mencontohkan itu. Dan guru dari orang yang berhati bersih ya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu lengkap. Ahsanan nasi surah, wasirah, wasarirah. Nah, itu bahasa kerennya begitu. Kan mirip-mirip. Kalau surah itu pakai shot, surah berarti gambar, artinya bentuk secara keseluruhan. Sirah, ya namanya sirah, sejarah kehidupan sehari-hari. Sarirah itu hati. Makanya ada doa, Allahumma ja'al sariratana khairan min aladiyatina faqbal ma'diratana. Itu. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu wa ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan tangannya, seperti kemarin yang sudah dijelaskan. Mudah berbagi, mudah membantu orang. Dan ini bukan cuma urusan harta, tapi dari segi apapun. Dari ilmu, gampang ngasih ilmu sama orang. Dari segi harta, gampang membantu orang. Dari segi kekuatan juga seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah bangun masjid, kalau kita pernah belajar Khulasah Nurul Yakin, itu yang pertama kali memulai Rasulullah ikut sendiri, mencontohkan. Tidak cuma lihat, tapi mencontohkan sendiri. Beliau juga ikut bangun masjid, dibantu oleh sahabat-sahabat dan pecinta-pecinta beliau itu. Jadi ajwadan nas itu dermawan, ringan tangan itu dalam segi apapun, dalam segala sisi. Wa asja'an nas, Rasulullah itu adalah orang yang paling pemberani, orang yang paling kuat hatinya, dan bukan termasuk orang yang
eh, pecundang, tapi beliau itu pahlawan, tidak pernah takut dengan apapun. Walaupun Rasulullah itu tidak pernah takut dengan apapun, seakan-akan penampilannya adalah garang, menyeramkan, tapi kalau sama keluarganya, sama orang itu kasihnya luar biasa. Itu Rasulullah itu. Orang yang paling pemberani. Di sisi yang lain beliau punya hati yang sangat lembut. Itu Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ar'afan nasi bin nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling peduli, paling perhatian, paling kasih sayang kepada orang lain. Ar'af itu dari kata rauf. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat Rasulullah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang paling peduli kepada manusia, kepada orang lain, ya Rasulullah itu. Bahkan tidak ada satupun nabi yang diberi dua nama Allah sekaligus kecuali Nabi Muhammad. Allah itu punya sifat Ar-Rauf, punya sifat Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha bin nasi la raufur rahim. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia itu adalah punya Rauf dan Rahim. Rasulullah juga begitu, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang dikasih dua nama Allah sekaligus kecuali Nabi Muhammad. Itu menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Adam itu walaupun tidak pernah tahu kelahiran Nabi Muhammad, tapi Nabi Adam ini sudah lebih dulu kenal Nabi Muhammad. Waktu itu ketika Nabi Adam melakukan kesalahan karena memakan satu buah yang ada di surga, kemudian Nabi Adam ini menyesali kesalahannya, langsung beliau itu bertawassul kepada Nabi Muhammad, walaupun waktu itu Nabi Muhammad masih belum lahir. Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir lana, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampuni dosa-dosa kami. Walaupun sebenarnya itu bukan dosa, karena Nabi dan Rasul itu tidak punya dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Hanya Allah itu, ya walaupun Allah sudah tahu, tapi ini kan kalau tidak begitu tidak jadi cerita nanti. Kalau Allah sudah tahu semua, ya selesai sudah cerita semua. Wahai Adam, kenapa kamu kok tawasul kepada Muhammad? Apakah kamu tahu? Kata Nabi Adam, saya tawasul kepada Nabi Muhammad itu karena ngelihat di arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya yakin tidak ada nama yang disandingkan dengan namamu kecuali nama itu adalah nama yang mulia. Belum pernah ada. Di arsy itu sudah terkenal. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, nabi-nabi terdahulu sudah kenal. Sudah kenal Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya kenal semuanya. Nabi Adam juga kenal. Makanya tawasul itu ya sudah dicontohkan para nabi. Masa sebagian kelompok sekarang membid'ahkan, mengharamkan orang tawasul? Tidak ada contohnya. Nabi Adam tawasul, tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam ini Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi Rasulullah itu paling kasih, paling peduli, paling perhatian kepada semua orang. Bukan cuma satu dua orang, tapi semua orang. Wa anfa'an nasilin nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita ngelihat misalkan ada seorang kiai, ada seorang habib yang waktunya itu full untuk berdakwah, pagi, siang, sore, malam, itu tidak ada apa-apanya, karena yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain adalah Rasulullah. Makanya beliau itu memberikan pesan kepada kita semuanya di dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi beliau tidak menyebutkan profesi. Yang paling baik itu bukan misalnya yang jadi guru, atau yang jadi apa, jadi polisi, atau yang jadi pedagang, atau yang jadi karyawan, atau yang lainnya, bukan.
tapi orang itu bisa manfaat untuk orang lain. Berarti kalau guru, ya guru yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Karena ada juga guru yang tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi orang kaya, ya jadi orang kaya yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi itu umum, tidak terbatas hanya sekedar urusan ilmu. Manfaat itu kan sifatnya umum. Orang kaya suka membantu orang yang tidak mampu. Itu berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Ini ada bahasa yang sangat indah ini. Rasulullah itu anfa'an nas linnas wa khairan nas linnas. Dan Rasulullah itu manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Sudah orangnya itu paling bermanfaat untuk orang lain, dan beliau juga manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu tidak bisa panjang lebar kalau membahas akhlaknya Rasulullah itu, karena terlalu panjang untuk digambarkan dengan kata-kata. Orang itu kadang-kadang kalau sudah kehabisan kata-kata itu ya dengan kata-kata yang sangat ringkas tapi sudah mencakup semuanya. Satu contoh misalnya di dalam Maulid Diba, itu di dalam syair yang terakhir, ya badrutin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Dengan apa madza yu'abbiru, dengan apa diungkapkan ulaka keluhuranmu, maqali dengan ucapanku. Dengan ucapan apa lagi aku ingin menggambarkan keluhuranmu itu, dengan ucapan apa lagi? Jadi seperti itu, saking kesulitan untuk menggambarkan dengan kata-kata. Itu karena Rasulullah itu manusia yang sempurna dan paripurna. Makanya kemarin ada bahasa lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku tidak pernah melihat sebelum dan setelahnya orang yang sama seperti Rasulullah, tidak pernah. Kemudian termasuk akhlak Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam asbaron nasi ala aqdarin nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling sabar-sabarnya manusia terhadap kotoran-kotoran manusia. Artinya apa? Rasulullah itu orang yang paling sabar untuk disakiti orang lain. Kan pernah kita dengar sendiri Rasulullah kadang dilempar pakai batu, kadang dilempar pakai kotoran. Itu beliau tidak membalas, sama sekali tidak membalas. Kalau urusan pribadi, beliau itu tidak membalas dan tidak merespon. Makanya di dalam Maulid Diba itu juga disebutkan ya itu apa namanya, in udiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmutu wa lam yujawib. In udiya ya'fu wa lam yu'aqib. Rasulullah itu ketika disakiti ya'fu, beliau memaafkan, wa lam yu'aqib, dan tidak membalas. Wa in khusima, kalau dihina, diejek, dilecehkan, dibuli, ditertawakan, yasmut, diam, walam yujawib, dan tidak merespon, tidak direspon. Tidak sama seperti netizen itu, orang di sedikit sudah down sudah. Rasulullah begitu, paling sabar-sabarnya orang ketika disakiti oleh orang lain, siapapun itu. Tapi kalau urusan agama, maka tidak ada satupun orang yang berani untuk menghalang-halangi beliau. Kalau yang dirusak itu adalah urusan agama, itu berarti bukan urusan pribadi, itu tidak bisa. Tidak ada yang mampu untuk menghalang-halangi beliau untuk melawan kepada orang yang merusak urusan agama itu. Kayak Rasulullah ini luar biasa, sampai waktu itu ada orang yang melempar dahi beliau dengan batu sampai ini berdarah dahinya beliau itu. Tapi saking raufnya Rasulullah kepada umat, kepada orang, sampai ketika dahinya ini berdarah, Rasulullah mendengar gunung dan bumi bicara. Wahai Rasulullah, kalau kamu mau, ini gunung bilang nih, biar aku robohkan aku sini untuk
menghancurkan orang-orang itu. Gunung itu mau dirobohkan biar ngenai sama orang-orang yang nyakiti Rasulullah itu. Bumi juga begitu. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, biar aku telan mereka semua itu. Akhirnya terbelah begitu, biar mereka mati semuanya, biar tertelan oleh bumi. Tapi apa kata Rasulullah? Karena mendengar ucapan gunung dan bumi itu, Rasulullah itu bersusah payah gimana caranya agar darah ini tidak menetes sampai ke bumi. Karena kalau sudah terlanjur menetes ke bumi, ini yang tidak terima itu gunung dan bumi ini. Sampai berusaha sekuat tenaga, bersusah payah, pokoknya darah ini jangan sampai menetes ke bumi. Coba bayangkan ya, itu tidak ada orang yang sesabar itu, tidak ada. Sesabar seperti Rasulullah tidak ada. Coba kalau kita disakiti orang, tidak usah dilempar pakai batu, dihina aja. Kemudian ada anggap orang yang kalau kamu mau biar saya bunuh aja, ya bunuh aja, tidak apa-apa. Kalau kita orang yang tidak sabaran ya, atau kalau mau biar saya laporkan ke polisi, iya tidak apa-apa. Alhamdulillah saya tidak usah laporkan ke polisi, kamu bantu laporkan untuk ke polisi. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Makanya beliau itu asbarun nas ala akbarin nas, orang yang paling sabar atas kotoran-kotoran manusia. Paham ya, kotoran-kotoran manusia itu artinya hinaan, celaan, siksaan dan lain sebagainya itu termasuk kotoran manusia. Makanya pernah saya juga jelaskan bahwasanya orang itu menjadi aneh kalau tidak mau dihina, tidak mau dicela, tidak mau dibully, tidak mau disinggung, itu menjadi aneh. Orang model begitu tidak bakal jadi orang yang mentalnya kuat. Baru disinggung sedikit sudah kecil hati. Ya kapan kita jadi orang kuat kalau udah begitu? Makanya justru pohon itu menjadi kuat dan subur kalau banyak kotorannya. Gitu loh. Kalau udah begitu ya kita udah bakal jadi orang kuat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya disebutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tabassuman wa dhahikan fi wujuhi ashabih. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak tersenyumnya dan paling banyak tertawanya di wajah sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah itu kalau ketemu dengan sahabat-sahabatnya itu senyum, tertawa, tapi tertawanya tidak terbahak-bahak. Makanya saya pernah baca juga, orang yang paling banyak susahnya itu Rasulullah, tapi tidak ada orang yang paling banyak tersenyumnya melebihi tersenyumnya Rasulullah. Kan sudah kita tahu bahwa Rasulullah itu yang dipikirkan banyak. Di satu sisi beliau Nabi dan Rasul, di satu sisi beliau kepala rumah tangga, di satu sisi beliau kepala negara. Kan ada yang harus dipikirkan sangat banyak. Berarti kan pasti banyak masalah, banyak problem, banyak kesusahan, banyak kesedihan yang beliau alami. Tapi walaupun begitu, karena aktsarun nasi tabassuman, Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak tersenyumnya, walaupun banyak susahnya. Makanya kita ya berusaha untuk niru begitu. Kita sembunyikan kalau kita itu lagi susah, kalau lagi galau. Pokoknya kalau di depan orang itu kita itu tampakkan kalau kita termasuk orang bahagia, orang paling bahagia. Ya dengan begitu barangkali Allah, makanya saya juga pernah baca dalam satu tulisan gitu, tersenyumlah bukan karena kamu bahagia, tapi barangkali dengan tersenyum Allah menjadikan kamu menjadi orang yang bahagia. Nah, Rasulullah orang yang paling banyak tersenyumnya. Jadi kalau ketemu sahabat-sahabatnya itu senyum gitu, kita seneng kok. Kita sendiri kelihat orang biasa, bukan Rasulullah, bukan kiai, bukan ulama, bukan kekasih-kekasih Allah. Orang biasa saja, kalau kita ngelihat dia senyum, seneng atau tidak seneng? Seneng gitu. Apalagi yang senyum adalah Rasulullah. Digambarkan wa idza tabassama faka'anna fa idza tabassama iftara an musligi habbil ghamam. Kalau Rasulullah itu sedang tersenyum, itu seakan-akan kita melihat indahnya bulan purnama.
Wa idza takallama fa ka'anna ad-durra yasqutu min dzalikal kalam. Kalau beliau lagi bicara, seakan-akan orang yang melihat itu ada intan mutiara berjatuhan dari mulut mulianya Rasulullah. Itu indah, semuanya indah, ada yang tidak indah. Bahkan hal yang menurut kita jorok, kalau semua itu dinisbatkan kepada Rasulullah, itu menjadi hal yang tidak jorok lagi. Satu contoh, beliau Rasulullah itu ketika buang hajat, itu bumi rebutan untuk, jadi tidak tersisa sama sekali. Padahal kalau dinisbatkan kepada manusia biasa seperti kita, ya apa yang berharga dari sebuah kotoran yang keluar dari tubuh kita? Terus keringat ini kan apa yang dibanggakan dari kita dari keringat? Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi waktu itu ada namanya Ummu Sulaim yang membawa botol, kemudian mengumpulkan keringat untuk dimasukkan ke botol itu. Setelah beliau terbangun, tanya, apa yang kamu lakukan? Ini aku jadikan minyak wangi untuk ngambil berkah dari keringat. Dan Rasulullah tidak menyalahkan. Jadi keringatnya itu jadi parfum. Kalau kita kan tidak mungkin. Maka segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah semuanya mulia. Termasuk orang yang mencintai Rasulullah mulia. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah mulia. Orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah mulia. Orang yang mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah itu adalah orang yang mulia. Wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu bihi. Rasulullah itu juga ketika para sahabat itu merasa takjub, merasa heran, dia juga melakukan hal yang sama untuk membahagiakan mereka. Jadi misalnya sahabatnya cerita, kemudian takjub, heran, ya beliau dengan bersikap dengan sikap yang sama. Wa khaltan li nafsihi bihim. Dan Rasulullah itu adalah termasuk tipe orang yang gampang membaur kepada orang. Kalau kita kan mungkin milih-milih ya, kalau mau kumpul itu. Kalau bukan santri ya tidak usah. Kalau ini ya tidak usah. Kalau masih satu frekuensi, masih satu warna, satu pemikiran, iya tidak apa-apa. Tapi Rasulullah itu bukan seperti itu. Gampang membaur kepada siapapun. Kepada siapapun itu gampang membaur. Wala rubbama dhahika hatta tabdu nawajiduhu. Kadang-kadang Rasulullah itu tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Tapi itu kadang-kadang, tidak sering. Yang lebih sering adalah tersenyum. Yang paling sering itu adalah tersenyum. Wa kana dhahiku ashabihi indahu tabassum. Dan tertawanya sahabat-sahabat Rasulullah itu di hadapan Rasulullah, tertawanya sahabat itu adalah tersenyum. Kenapa kok tertawanya sahabat tersenyum? Iqtidaan bihi, karena ngikuti Rasulullah. Wa tauqiran lahu, dan untuk mengagungkan, untuk memuliakan Rasulullah. Itu sahabat itu luar biasa kalau di hadapan Rasulullah itu. Makanya kayak Sayyidah Aisyah itu juga ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, Sayyidah Aisyah jawabannya simple, karena kalau dijelaskan satu persatu, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, ya tidak selesai. Kemudian Sayyidah Aisyah itu menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Quran. Washimatul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu lil ihsan. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah itu tipe orang yang suka memaafkan kesalahan orang jika itu menyangkut pribadinya beliau. Tapi wa idza duyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi kalau sudah urusan agama itu yang dihinakan, tidak ada yang berani untuk menghalang-halangi beliau untuk melawan itu. Disebutkan dalam satu kisah di sini, kalau Rasulullah itu tertawanya ya tersenyum. Pernah ada orang A'rabi itu orang Badui itu ya orang desa yang primitif, tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama. Diceritakan, qalu waqad ja'ahu a'rabiyun yauman. Suatu hari ada orang A'rabi, pedalaman itu artinya bukan orang kota, orang desa itu loh, tidak tahu ini, tidak tahu itu, tidak tahu tata krama, tidak tahu adab.
Wa huwa sallallahu alaihi wasallam mutaghayyirul launi yungkiruhu ashabuhu. Waktu itu datang kepada Rasulullah, dilihat oleh sahabat-sahabatnya, Rasulullah itu berubah wajahnya. Fa arada ayyas'alahu. Orang Arabi ini mau tanya kepada Rasulullah. Kemudian dicegah oleh sahabat-sahabat. Faqalu la taf'al ya Arabi, kamu jangan tanya. Karena sahabat tuh ngelihat wajahnya Rasulullah kayak lagi apa ya? Lagi tidak mood gitu loh. Kalau bahasa kita ya, mungkin lagi banyak problem, lagi banyak masalah, pokoknya wajahnya itu berubah. Tidak seperti biasanya. Tidak usah tanya kamu. Fa inna nunkiru launahu, karena aku ngelihat wajahnya Rasulullah itu sekarang lagi berubah. Tapi orang Arabi ini maksa. Faqala da'uni. Kamu tidak usah ngurus-ngurus, biar aku tanya aja. Nah, itu orang Arabi memang begitu keras. Hawalladzi ba'atsahu bil haqqi nabiyya, demi Allah yang mengutus dia sebagai nabi, la ada'uhu hatta tabassama. Aku tidak akan menghiraukan kalian sehingga menjadikan beliau tersenyum. Yang Arabi di sisi yang lain itu juga ada sisi baiknya gitu. Akhirnya apa yang ditanyakan? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, balaghana annal masiha yakni ad-dajjal ya'tin nas bisarid wa qad halaku ju'an. Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa nanti Dajjal itu akan datang dengan membawa makanan yang namanya sarid dan membiarkan manusia itu kelaparan. Waktu itu manusia lagi kelaparan dan Dajjal ini bawa makanan. Kira-kira kalau kita lagi kelaparan ada makanan apa? Mau makanan itu kan ya? Kira-kira kata orang Arabi ini, afataroni bi abi anta wa ummi an akufa an saridihi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlika huzalan. Gimana pendapatmu wahai Rasulullah? Nanti kalau ada Dajjal dan aku ada di situ, apakah aku harus menolak itu makanan dari Dajjal sampai aku mati dalam keadaan kurus, kurus, ataukah am adriba fi saridihi hatta tadallatu shibaan? Ataukah aku menerima makan dari Dajjal itu yang namanya sarid itu sampai aku kekenyangan. Kemudian amantu billah wa kafartu bih. Kemudian aku ini beriman kepada Allah dan mengkufuri kepada Dajjal. Paham enggak? Orang itu kan dikasih makanan biar dia ikut sama Dajjal. Tapi pertanyaan Arab ini agak sedikit konyol gitu. Ini gimana pendapatmu wahai Rasulullah? Aku terima, aku tolak, tapi nanti aku mati dalam keadaan kurus kemudian mati, atau aku terima tapi nanti aku tetap beriman kepada Allah dan kufur kepada Dajjal. Ini kan pertanyaan yang si malakama kan. Konyol itu. Qalu, kemudian sahabat itu bercerita, fadhahika Rasulullah. Rasulullah itu kemudian tertawa, hatta badat nawajiduh, sampai gigi gerahamnya itu terlihat. Kamu itu ada-ada aja. Dajjal itu juga bukan orang yang bodoh gitu. Artinya ini ngakali Dajjal itu. Cerita ini ngakali Dajjal. Kalau aku milih ya pengen nerima makanan Dajjal sampai kenyang, tapi aku tetap beriman kepada Allah dan kufur kepada Dajjal. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sambil tersenyum, sambil tertawa itu menjawab kepada orang Arabi, "La, jangan diterima. Bal yughnikallahu bima aghna bihil mu'minin." Allah akan menjadikanmu kaya sebagaimana Allah juga menjadikan kaya orang-orang yang mukmin. Jadi tetap tidak boleh nerima makanan dari Dajjal, nerima makanan dari orang-orang fasik. Khawatir karena orang itu hamba orang yang berbuat baik gitu. Kita itu ngerasa bahwa kita masih punya balas jasa kepada orang yang baik sama kita. Coba bayangkan jika yang baik itu adalah orang fasik, orang yang banyak bermaksiat, orang yang banyak berdosa. Itu gimana nanti? Kelanjutannya itu gimana? Jangan gampang-gampang menerima kebaikan dari orang yang melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena kan kita pasti ngerasa saya punya PR untuk membalas kebaikan dia. Nah kalau misalnya kita membalas kemudian digunakan untuk hal-hal yang maksiat gimana?
Ini kan repot gitu loh. Makanya itu disebutkan bal yughnikallahu bima aghna bihil mu'minin. Kemudian yang berikutnya, terakhir, masih kita lanjutkan nanti lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatalattafu bi khawatiri ashabihi. Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa bersikap lembut menjaga perasaan sahabat-sahabatnya. Paling bisa. Satu contoh. Rasulullah itu punya kebiasaan kalau beliau minum misalnya, itu dia biasanya tidak diminum semua, diminum sedikit, kemudian sisanya bergilir diminum oleh sahabat-sahabatnya itu. Pernah suatu hari Rasulullah ini dikasih minum oleh salah seorang sahabat, tapi tidak seperti kebiasaan beliau. Biasanya kan setelah minum sedikit dikasihkan, tapi ini dihabiskan semuanya. Setelah dihabiskan semuanya dan sudah tidak bersama dengan orang yang ngasih minum itu, sahabat-sahabat ditanya, wahai Rasulullah, ini tadi kok tidak digilir minumannya? Rasulullah itu kemudian jawab, tadi itu minumannya tidak enak. Saya khawatir kalau nanti tak gilir satu-satu sama kamu semua itu, wajah kalian itu menampakkan wajah yang menunjukkan bahwa kamu ini habis makan habis minum minuman yang tidak enak. Kasihan sama orang yang ngasih minum itu. Jadi satu contoh betapa sangat lembutnya perasaan dan hati Rasulullah menjaga perasaan orang. Jadi begitu, dihabiskan semuanya biar yang lain. Karena Rasulullah kan masih bisa mengontrol ekspresi wajah, itu kan bisa. Khawatirnya sahabat-sahabatnya tidak bisa gitu loh. Kayaknya diminum semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yatafaqqadu man inqata'a minhum an majlisih. Dan Rasulullah mencari orang yang lama tidak hadir di majlisnya. Ditanya, itu kenapa kok lama, tidak ketemu, tidak muncul di sini, tidak sholat jamaah, tidak hadir di majlisnya ini. Itu ditanya oleh Rasulullah, dicari. Wa katsiran ma yaqulu li ahadihim. Dan kadang-kadang ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain, la'allaka ya akhi wajadta minni aw min ikhwanina syai'an. Barangkali aku punya salah kok sampai tidak mau hadir majlis, gitu loh. Atau mungkin bisa jadi mereka lagi sakit, atau lagi susah, atau lagi ada masalah, itu ditanyakan. Itu memang tipe pendidik yang baik ya begitu, ditanyakan. Cuma kadang sekarang murid sekarang kan kalau ditanyakan itu ngerasa risih. Kadang bahasanya guru itu cuma tanya kabar, padahal itu ya bukan cuma tanya kabar, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertulis di situ. Kenapa kok lama dah hadir gitu loh maksudnya. Padahal bahasanya cuma tanya kabar. Dan masih banyak tentang akhlak-akhlak Rasulullah yang lain yang insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allah